Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Jangan kayak gitu. Kamu. Astagfirullahaladzim. Sini. Mas, Papa. Tenang. Allah Akbar. Lah kamu kesini tadi naik apa? Naik ojek tadi. Naik ojek? Iya. Naik ojek ini. Ih, gimana nih? Saya bingung loh. Ini yang ini siapa? Yang ini siapa? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Nanti aja masuk. Iya, nanti aja kita bukan dulu ya. Ada orang ini kan? Iya, katanya ada orangnya ini. Oke. Nah, sebelum itu kita pembukaan terlebih dahulu ya, saudara ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga ada Mas Budi serta Ki Abu tentunya di channel Purwa Misteri. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita mendatangi suatu lokasi yang dimana dari Butirah ini sedang meminta tolong kepada kita. Katanya anaknya yang bernama siapa dia? Rizky. Yang bernama Rizky itu sedang ada suatu permasalahan. Jadi dia itu katanya pulang dari sesuatu tempat lah. Itu tiba-tiba sifatnya berubah. Maka dari itu biar kita tahu kondisinya lebih lanjut, nanti kita tanyakan langsung kepada ibunya langsung, Butirah. Ya. Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya buat para saudara yang saat ini sedang menonton, yuk bantu like-nya, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya, supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tentunya bisa memberikan edukasi positif buat para saudara dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa buat para saudara yang saat ini sudah hadir ya, bantu komen-komennya di kolom komentar nama kalian siapa, supaya saudara Purwa Misteri itu bisa saling akrab, bisa saling dekat gitu ya. Sudah ini tanpa pikir panjang, kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Monggo Ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum Butirah. Alhamdulillah ada orang. Di dalam. Butirah. Oh ini anaknya? Iya, ini Temannya. Temennya. Kamu namanya siapa? Bagus. Oh, Bagus gitu. Itu anaknya atau bagaimana? iya itu si Rizky. Itu Rizky. Habis ke gunung tapi pulangnya terus beda gitu. Kita ngobrol di sana aja kali ya. Boleh. Coba. Di sana. Berarti ini yang dimaksud anaknya sampean ya? Nanya ibu, Bu. Oh, yang Iya. kayak gini. Kok kondisinya pucat? Oh, Permisi ya. Ini Kok pucat sekali? emang awal ceritanya gimana? Bagus. Saya awalnya habis sama saya ke gunung. Terus di sana izin mau ambil itu buang air kecil. Oh, mau buang air kecil. Kemudian? Terus saya tungguin agak lama, terus balik lagi. Habis itu beda. Oh, dari orangnya jadi berbeda Iya. gitu. Terus suka ngalamun gitu. Oh, waktu turun dari gunung. Iya. Suka Berarti ngalamun. tapi di sana tidak terjadi apa-apa sampai dengan Mas Riki. Cuman diam gitu. Diam doang gitu. Terus waktu dibawa ke rumah itu ada respon dari si Rizky apa enggak? Ada Itu pas responnya gimana? nyampe rumah itu tiba-tiba ke dapur minum air panas. Bener Bu. sampai Bener, kaget ya saya juga heran. Minum air panas, Bu. Minumnya Langsung. nggak kayak Nggak kayak orang Iya. biasa gitu ya. wajarnya Langsung gitu ya, Bu, diminum ya? semuanya habis. iya. Tapi nggak melepuh. Itu dari termos langsung apa dari air gelas? Ambil dari itu gelas. Oh, sama gelas. termos di ruang. Oh ya Allah. Ini ngelamun kayak gini ya? Iya. Oh jadi Boleh ibunya saya pegang juga ya, Bu, ya? terheran-heran ya Bu ya? Oh alah. Ini nama anaknya Rizky tadi ya? Iya. Panas sekali. Mas panas Panas badannya? Oh iya panas ya. Tapi kalau pulang dari sana badannya gimana? Ya dingin. Oh dingin awalnya pas. Awalnya dingin. Oh tapi ini kok jadi panas ya? Ini panas banget. Benturan energi kali Ki. Mungkin juga. Oh alah. Tapi sampai merasa nggak bahwa dia itu ada kayak yang mendalikan apa? Dibilang mengendalikan kita juga nggak tahu sih. Kita belum tahu, Ki. Iya. Nah sama ibu itu udah dicek ke medis gitu. Udah saya bawa ke dokter. Tapi kata dokter katanya nggak apa-apa, nggak ada Nggak apa-apa. penyakitnya. Nggak ada penyakitnya. Iya, terus disaranin katanya suruh dibawa ke orang pintar. Terus Oh. udah saya bawa ke orang pintar pun nggak sanggup. Orang pintar pun Makanya angkat saya tangan. bingung, iya, Oh, Mas. Coba iya, gitu, gimana bagus. ini?
Oh, jadi kamu sekarang kayak ngerasa bersalah gitu Iya. ya? Memang sebelum kayak gini sifatnya si Rizky itu gimana sih? Ceria. Orangnya ceria. Makanya saya ajak ke gunung main. Oh, sering ya, berarti sering diajak ke gunung main bareng ya. Oh, Allahu Akbar. Berarti hobinya itu ya tektokan gunung ya. Oh, iya. Jadi ini ada keanehan memang sih Bu, ini dari anaknya sampean. Nah, ini berarti kurang lebih ada, kalau nggak salah 2 harian ya. Ibunya kan nelpon katanya 2 harian ya. 2 harian udah kejadian kayak gini. Nah, selama 2 hari itu ada kejadian aneh lagi nggak selain minum air panas langsung kayak gitu? Tiba-tiba marah-marah sih mas. Ngamuk. Iya. Ngamuk. Oh. Sekarang jadi marah. Iya. Ngamuk Nanti terus diem lagi kayak gini. Iya, diem, nanti tiba-tiba bangun, ngamuk gitu. Oh. Kamu pernah diamuk apa enggak? Kena. Kamu pernah diamuk? Iya hampir. Walah ya Allah. Terus sama ibunya dilerai gitu. Mas Rizky, Mas Rizky, Mas, Mas, kamu kenapa? Coba saya cek dulu. Ih, kok nggak ada denyut nadinya? Coba dicek. Mana? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Iya. Coba itu dicek detak jantungnya ada nggak? Di situ Gak ada, Mas. nggak ada. Kok ada kan ini? Coba kamu tunggu di sini dulu ya, Pak. Saya pegang kamera. Sini. Kok bisa seperti ini? Sini. Ini kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kok bisa kayak ya Allah. Ya Allah. Dia berdiri Kok sih, Mas. berdiri nih? Mas Rizky, Mas Rizky, Mas Rizky, Mas Rizky, kamu kenapa? kenapa? Ini kamu Rizky bukan? Rizky, Rizky, istighfar. Coba, Istighfar, bagus kamu Rizky. sadarin bagus. Istighfar. Nah, Aku kenapa? Rizky, kamu kenapa? Dek, Rizky, Dari Rizky. Dek. Kita Oh iya, diam aja ya kayak ngomong, gini. iya. Allah Akbar. Dek, kita sekat Mm-mm. mukanya. Rizky, Mas Mas. Rizky, istighfar Rizky. Oh, jadi sering kayak gini ya? Bagus ya? Iya mas. Oh, alah. Allah Akbar. Astagfirullah. Mas, Mas. Allah Akbar. Jangan kayak gitu. Kamu. Astagfirullah. Sini. Mas, tenang. Allah Akbar. Ya Allah. Ini kok kayak gini ya? Oh, kayak gini ya? Sering kayak ya? Bagus ya? Mas. Oh, Iya, alah. tiba ini mas. Dia tiduran lagi. Dia tapi nggak sampai. Nggak apa-apa mas. Ini ada apa sebenarnya? Kok tiba-tiba? Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mas. Aman ya? Buat ibunya yang tenang ya, Bu ya? Sekalian, Rik. Kayak ada kanan loh. Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa itu? Astagfirullah. Ibu baru pertama kali lihat ini. Kenapa? Siapa Oh, tahu? Jagain Rizky, Bu. Jagain Oke, Rizky. Bu. jagain Rizky. Kamu bagus baru ngeliat makhluk ini Mas. apa enggak? Tapi kayaknya Pernah melihat nggak makhluk ini? pernah mas. Pernah melihat mas. Oh, pernah melihat? Di mana? Gunung. Di gunung. Iya waktu saya pulang. Oh, begitu. Waktu pulang ya. Mengganggu Rizky mungkin, Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi sama kamu nggak? Kamu gubris kan? Enggak mas. Cuma Saya ngeliat biarin, doang. Ya. Masa biarin? Saya biarin. Iya. Oke, coba ini kita kunci dulu kali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, diam kau di situ. Siapa kamu sebenarnya? Dan ini sebenarnya Rizky yang asli atau bukan sih? Karena saya tidak merasakan detak jantung dan denyut nadinya. Ada apa sebenarnya? Baiklah, ini Ki, coba kita interaksi ya. Oke. Ini makhluk, Biar jelas. soalnya benar-benar mengerikan sekali ini. Oke, buat ibunya sama masnya yang tenang, tolong jagain si Rizky ya. Ki, siap ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kenapa kau tanya aku? Aku sudah di sini 2 hari. 2 hari. Kau baru datang. Kenapa kau tanya aku? Berarti Aku tanya kamu siapa? tenang dulu. Saya bertanya dengan kamu. Berarti kamu itu yang pernah dilihat sama Mas Bagus. Ya, 2 orang itu memang menyusahkan. Menyusahkan bagaimana maksud kamu? Memang ada masalah apa dengan mereka? Dia sudah sembrono. Sembrono bagaimana kalau boleh tahu? Aku lagi duduk. Kenapa dia kencing sembarangan? Oh, begitu. Pantas saja. Tapi kan dari si Rizky itu kan belum tahu kalau misal ada kamu di situ. Lagi pula, ngapain kamu duduk di situ kalau misal ada si Rizky berada di sana? Setidaknya permisi. Karena bukan tempatnya. Apa jangan-jangan ini si Rizky nggak permisi ya?
Bisa jadi seperti itu. Ya. Kamu tahu dia tidak permisi kan? Ya saya nggak tahu dong. Aku ini tidak terima dengan dua orang itu. Tapi kan begini, mereka hanya sekedar ingin mencari ketenangan, mendaki sampai ke puncak gunung untuk healing gitu kan. Tapi kenapa jadi sengsara seperti ini mereka berdua? Kasihan loh si Bagus sampai harus bertanggung jawab. Dan kasihan juga itu Butira sampai bingung dengan keadaan si Rizky. Nah saya yang bertanya, ini sebenarnya Rizky yang asli atau bukan? Asli. Kenapa? Tapi saya merasa kayak denyut nadinya itu nggak ada, detak jantungnya itu kayak berhenti. Sudahlah, jujur saja kamu. Ini yang asli benar. Ya, asli. Kalau yang asli kayak gini berarti sukmanya kalian sembunyikan atau bagaimana? Kamu tahu? Kenapa kamu tanya? Nah, saya bertanya karena kita belum ada bukti. Aku tahu kamu diminta tolong pada ibu itu. Iya, benar. Berarti kamu orang tahu, orang pandai. Sepandai-pandainya kita, kalau kita belum menemukan bukti, ya itu sama saja nanti ujungnya menjadi fitnah. Nah, sekarang pergilah. Percuma kalian di sini. Pergi. Ya, Si Rizky ini belum sadar sepenuhnya. dia akan sadar. Kok nggak akan sadar sih? Kenapa? Kalau saya tidak. Oh, mencurigakan Hendrik. Dia bilang nggak akan sadar. Sepertinya kalian-kalian ini sedang bermain ya. Kenapa? Sudahilah, bertobat saja. Seenaknya kamu bilang. Pergi. Aku sudah sakit hati dengan dua orang itu. Kembali Dan kamu. saya sendiri menginginkan anak itu. Hei, kembali kau ke gunung kamu. Saya tidak ingin berurusan dengan kalian, makhluk-makhluk gunung. Karena saya tahu, gunung itu adalah tempat yang paling sakral. Tahu itu. Maka dari itu kamu kembali saja. Saya minta maaf deh, atas perilaku dari si Rizky. Tidak. Dia itu hanya orang awam yang tidak tahu apa-apa dengan hal-hal gaib. Mereka hanya sedang menikmati hobi mereka untuk mendaki gunung. Ya. Kalau kamu ingin dihormati bangsa manusia, kamu seharusnya kembali saja ke gunung kamu. Aku belum puas kalau tidak mengerjakan satu manusia. Hei. Jangan macam-macam kamu. Si Bagus ini kan tidak tahu apa-apa. Kamu berurusan saja dengan saya, ya? Dia yang mengajaki anak itu. Iya, dia yang mengajaknya. Karena mereka ini sehobi, senang mendaki gunung. Tapi gara-gara itulah aku sakit hati kena kencing. Tapi Bagus, saya yang bertanya sama kamu. Sebelumnya itu, Sini, Dek. sini, kamu ke sini. Sebelumnya itu si Rizky ini buang air emang dia itu pergi sendirian gitu. Dan Pergi kamu sendirian. berarti nunggu di tempat lain. Iya. Oh, tapi kamu tahu nggak kalau dia itu izin? Kayaknya jangan mas. Oh, nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Tuh, dia ini nggak tahu. Tolong jangan dibawa-bawa dong si Bagus ini. Kamu tahu apa? Saya menginginkan dua nyawa itu juga untuk diri saya nantinya. Ya nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Kamu siapa melarang? Kamu seakan-akan mencari kesalahan dari bangsa manusia untuk dimanfaatkan dari diri kamu sendiri. Tahu kan? Kamu di belakang lagi ya. Bahaya ini malam. Saya jangan bagaimana. Hei. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan kalau kusuma untuk alam melakukan Allah Akbar. Kau apakan aku? Kau apakan aku? Kalau kamu itu adalah makhluk dari gunung, seharusnya kamu tahu kedua benda ini. Aku tahu benda itu. Oke, coba kita interaksi dengan santai. Kamu tahu benda ini? Ya, kekuatan daripada Yang Maulana Ishak. Kenapa kau pegang itu? Dari mana kau dapat itu? Ini adalah amanah yang harus kita jaga untuk disebarluaskan. Kenapa kau suka-suka melukai dan tidak ada izin untuk bertarung apa semuanya? Enggak, saya tidak Pandai melukai. sekali kamu. Memang kamu merasa terluka? Aku tidak bisa bergerak. Ya itu terluka atau tidak? Memang tidak, tapi aku tidak bisa bergerak. Kalau tadi saya lepas kamu, besar kemungkinan nanti kamu akan menyerang si Bagus. Ya, memang aku menginginkan dia. Oh, tidak boleh. Kamu berurusan dengan saya, bukan kepada Bagus. Yaitu mereka berdua tidak tahu apa-apa dengan hal-hal gaib. Sekarang gini saja deh. Saya mohon kepada kamu, kembali ke alam kamu saja. Ya. Kami perwakilan dari si Rizky
meminta maaf setulus-tulusnya atas perbuatan dari si Rizky. Saya mohon kepada kamu, kembalilah ke alam kamu. Ya, Begitu. sisanya biar kami yang urus. Saya tidak akan untuk memaksa kamu mengembalikan si Rizky secara normal lagi. Aku Ini boleh buat- mengeluh dengan kamu. Bagaimana? Aku boleh mengeluh dengan kamu, tidak? Iya, silakan. Bagaimana? Ya, aku memang penunggu di hutan itu. Hmm? Lama sudah. Hmm? Dan aku tidak pernah makan apapun. Karena aku dikucilkan. Oh, kamu dikucilkan. Dikucilkan. Kamu sebesar itu bisa dikucilkan gitu. Ya, itu karena tinggal alamku. loh. Aku pernah berbuat salah. Berbuat salah bagaimana? Aku pernah memukul saudaraku sendiri di alamku sana. Dan aku dikucilkan. Dan akhirnya aku tetap di hutan. Tapi aku jarang sekali makan. Lah kamu itu memukul saudara kamu sendiri itu atas dasar apa? Apakah dia itu nakal atau bagaimana? Ya, sebenarnya Oh, dia itu aku suruh untuk melukai orang, tapi dia tidak mau. oh, dia tidak mau gitu. Ya, Allahu Akbar. Ya kamu juga salah dong. Kenapa kamu melukai seseorang? karena dendamku. Tapi lambat laun aku di hutan, pikiranku semakin pudar. Lah, sebentar. Yang kamu suruh untuk memukul seseorang itu target kamu siapa sebelum itu? Targetnya adalah orang yang pernah melukai aku dulu, yaitu masih keturunan daripada Ayang Sunan. Jadi kamu dendam. Ya, jadi aku marah dengan adikku, aku pukul dia sampai dia tidak bisa berdaya apapun. Hai. Aku diusir dari orang tuaku. Aku hinggap di hutan bertahun-tahun. Aku sendirian mencari makan susah. Dan sebenarnya aku sudah bosan dengan semua ini. Kamu sudah bosan. Ya, aku ingin kembali ke kaumku. Tapi tidak ada yang bisa. Sebentar, kamu dulu dilukai oleh orang tersebut, keturunan dari Kanjeng Sunan. Ya, Itu atas dasar apa sebenarnya? Apakah kamu itu mencari tumbal manusia betul sekali. dan kamu dihadang begitu? Iya, Ambillah itu sebagai pembelajaran kamu bahwa tidak semua umat manusia itu senang diganggu oleh bangsa kalian. dan sekarang aku bisa melihat diri kamu. Kamu memegang kekuatan daripada yang Syekh Maulana Ishak. Mungkin kamu bisa untuk aku kembali ke kaumku. Begini deh, kamu coba rasakan lagi, bukan hanya sekedar eyang Syekh saja yang kamu lihat energinya. Kamu rasakan baik-baik. Kamu pegang saja biar kamu yakin ada satu energi lagi yang tertanam di tasbih ini. Kenapa? Sunan. Turunkan tangan kamu, angkat kepala kamu, tidak, jangan seperti itu. Yang Sunan Kalijaga juga ada di sini. Nah, Kau ini siapa sebenarnya? enggak, Manusia. kami hanya manusia biasa kok. Iya. Yang hanya sekedar ingin saling tolong menolong. Jadi memang betul aku tepat waktunya untuk minta tolong ke kamu. Kembalikanlah aku untuk diterima kembali ke tempatku, ke alamku. Kamu ingin diterima kembali. Ya. Insya Allah saya bisa membantu kamu. Tapi jangan mengulangi lagi dengan apa yang sudah sebelumnya kamu lakukan. Tidak. Aku tadi sebenarnya cuma menakuti saja. Oh, Saya kira kamu orang lemah. bisa saya pegang perjanjian kamu. Ya, Kamu bisa berjanji. bisa berjanji, aku berjanji. Kamu tidak panas ya? Berarti kamu sudah bersungguh-sungguh. Betul. Oke, baik, saya paham. Nah, sekarang kalau kamu sudah berjanji, sekarang kamu bersedia tidak untuk mengucapkan kalimat syahadat? Hanya syarat itu kah? Iya, semudah itu saja. Baiklah, aku mau. Kamu mau mengerti bacaannya atau tidak? Kamu mengerti bacaannya atau tidak? Tidak tahu aku. Tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu ikuti perkataan saya ya. Baiklah. Coba ulurkan tangan kamu seperti ini. Apa begini? Kemudian ikuti kata-kata saya ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Coba aminkan seperti saya. Sekarang gini, kamu sudah tenang. Ya, aku tenang sekali. Sejujurnya golongan kamu itu yang di sana itu bukan makhluk yang jahat ya. Betul. Hanya kamu saja yang agak bandel gitu. Ya, Nah kalau aku kamu akui itu. ingin diterima, saya akan berikan sedikit energi dari kedua benda ini. Ya, aku menginginkan itu memang. Tapi kamu harus berjanji, kalau misal kamu bandel lagi, Tidak kamu akan akan menabrak lebur siapapun. dengan sendirinya ya. Ya, aku paham itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbihan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ya, Itu untuk menjaga kesucian kamu supaya kamu bisa diterima kembali oleh mereka. baiklah, aku akan pulang ke kaumku. Ya sudah. Silakan. Aku minta maaf pada kalian semuanya. Baik, tidak apa-apa. Tapi kamu tahu tidak sih seluk-beluk dari si Rizky ini? Aku sebenarnya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Hanya sekedar menakut-nakuti saja gitu. Betul. Oh alah, ya Allah. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Kamu pergi saja. Nanti sisanya kami coba cari. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu akhirnya makhluknya bisa ditobatkan. Siapa yang salah? Kenapa? Astagfirullah. Lah, ini Rizky ini. Ini kamu Rizky. Lah kamu berarti di gunung kesasar 2 hari atau bagaimana? Iya, kesasar 2 hari. Ah, masa sih? Lah, bentar. Ini kamu yang benar. Coba sebentar. Loh, ada jam tangan. Sepatuan. Kayaknya tadi nggak ada jam tangan. Ini nggak pakai ini. Kamu sebelumnya awalnya gimana? Kalau boleh tahu. Awalnya kencing. Kencing. Iya. Terus kesasar. Iya, kesasar. Coba, bagus. Saya mau tanya sama kamu. Kamu waktu itu di sana, waktu dia buang air kecil, itu setelah itu kamu bawa dia kan? Saya bawa sampai bawah. Sampai bawah Iya. kan? Tapi ini baru pulang. Ini baru pulang itu. lah kamu di sana beneran kesasar 2 hari gitu? Iya, kesasar. Nyari jalan pulang. Iya. Lah kamu kesini, tadi naik apa? Naik ojek tadi. Naik ojek? Iya. Nah, kau cek, Dik. Gimana nih? Saya bingung loh. Ini yang ini siapa? Yang ini siapa? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Kok berubah jadi kayak gini? Ya Allah. Allah Kau Akbar. jadi makhluk, Bu. Jangan dekat, Bu. Oke, jangan dekat. Jauh dulu, Bu. Ini mungkin dari Sirisi juga bingung. Ini kenapa berubah? Pantesan denyut nadinya nggak ada, detak jantungnya nggak ada kan? Ternyata menyerupai saja. Allah Akbar. Berarti selama 2 hari ibu sama kamu Gus itu merawat ini, Bu. nenek-nenek kayak gini. Ya Allah. Ini anak sampean yang aslinya betul ini Mas Rizky kan? Ini anak sampai asli, Bu. Mungkin Kamu juga bingung ya, ada makhluk kayak gini ya Rizky ya? Iya. Oke, tolong kamu yang tenang Mas Budi. Ini Gimana, Dik? kamu jagain mereka ya di luar. Baik-baik, saya Iya, bikin mereka. iya. Ayo, mau Itu pintunya ditutup aja, takut nanti warga setempat kaget kalau ada yang lewat. Oke, baik, Iya. siap. Duduk di luar aja tuh di ruang tamu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kok ada nenek-nenek kayak gini ya? Astagfirullah, ya Allah ya Rabbi. Allah Akbar, dia berdiri. Kamu apa, Nek? Nek, kamu mau apa Tenang, Nek? Nek. Tenang dulu Nek. Kamu mau ngapain? Kunci, Mas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allah Akbar. Oh, ternyata semua ini manipulasi dari nenek ini. Astagfirullahalazim, ya Allah. Sebenarnya kemauan dia ini mau apa dan sebenarnya siapa nenek ini? Nah, coba kita korek informasinya Ki. Ayo. Baiklah. Sekarang saya coba untuk mencari informasi dari diri kamu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diam kamu, Nek. Enggak usah bergerak. Kamu itu sudah semena-mena membuat kericuhan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Wah. Ini tertawa kamu ya. Tertawa di atas penderitaan orang lain kamu. Nek, kamu selama 2 hari berarti memanipulasi sebagai Rizky. Hah? Manusia memang gampang sekali. Gampang sekali apa maksud kamu? Ditipu. Oh, begitu gampang sekali ditipu. Bukankah semua itu ulah dari kamu awalnya? Ya, aku memang suka kepada orang-orang yang selalu sembrono. Maksud kamu yang selalu sembrono di mana dulu nih? Di hutan. Oh, di hutan. Karena aku jadi tahu target. Yang harus kamu lakukan. Nah, Oh, wah. kau siapa? Saya hanya orang lewat kok, Nek. Lagi pula nenek itu sudah sembarangan banget menyamar sebagai si Rizky. Dan tadi itu Rizky yang asli itu baru pulang ternyata. Allahu Akbar. Karena kamu ada di sini, aura kamu menjadi anak itu bisa kembali. Ya Alhamdulillah berarti itu sudah takdir dia masih selamat. Masih disayang oleh Allah. Sekarang kamu pergi dari sini. Tidak akan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik ya, Nek. Tongkat nenek. Allah Akbar. Saya leburkan saja ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, jangan. Dasar Alhamdulillah. anak masih kecil berani pada nenek. Kenapa, Nek? Nenek masih ingin menyerang atau bagaimana? Sudah, Itu Nenek. tongkat buat aku jalan. Oh, Kenapa kau hancurkan? kenapa kok kaki nenek gemetar kayak gitu nih? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Tunduklah engkau. Nek, nenek itu sudah tua loh, Nek. Sadar dirilah, Nek. Jangan mengganggu bangsa manusia. Tenanglah kamu di alam kamu, Nek. Jangan kau mengaturku. Jangan kau menyuruhku. Bukan begitu, Nek. Saya kasihan sama kamu, Nek. Kalau kamu kayak gini terus, Nek, keselamatan kamu terancam. Kalau Karena kamu tidak. kasihan denganku, kasihkan anak itu. Oh, tentu tidak. Dua-duanya. Enggak, Untuk aku bawa. tidak. Tidak akan mereka terbawa oleh kamu, Nek. Kenapa? Karena alhamdulillah mereka sudah kembali dengan sendirinya. Dan ternyata semuanya sudah terbongkar. Usut demi usut kamu manipulasi. Untung saja ternyata takdir berkata lain. Si Rizky yang asli itu ternyata tersasar 2 hari dan baru pulang tadi tuh, saudara. Karena kamu lah datang di sini. Ya biarkan. Aura kamu menjadikan dia itu bisa kembali. Alhamdulillah saya terus senang kalau Kau ini seperti itu. siapa sebenarnya? Saya hanya manusia biasa. Semua Kekuatan itu, apa yang kau bawa di badanmu? semua itu tertanam dari tasbih dan gelang nur kusuma ini. Kedua benda ini. Patut sekali kau bisa kuat. Kau kuat sekali. Ini, Nek. Tapi percuma untuk bisa mengalahkan nenek. Kenapa? Karena aku juga suka dengan badan kamu. Apa-apa kamu sukai, Nek. Terserah kamu, Nek. Karena saya hanya sekedar ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Hei, itu tidak baik. Itu dipegang, lepaskan. Lepaskan. Kenapa? Lepaskan itu. Iya, kenapa kalau saya lepaskan mau ngapain kamu? Itu tidak baik buat kamu. Jangan aneh-aneh, Nek. Jangan menasehati yang aneh-aneh. Saya tahu Nenek itu ingin memanipulasi saya, tapi udah, Nek, percuma, Nek. Tidak akan bisa, Nek. Udah gini aja, Nek. Saya juga tidak akan mengisah kamu. Nenek sekarang berserah diri saja dan bertobat. Siapa kamu anak kecil? Menggurui aku. Enggak, saya nggak menggurui Nenek. Baik, aku sekarang kalah oleh kamu. Aku mau pergi dari sekarang. Ingat suatu saat. Nenek, kamu bisa pergi dari tubuh rekan saya. Mana aku tidak bisa pergi. Senang aku pergi. Coba.
Kenapa, Nek? Oh, pinggang nenek sakit. Oh ya Allah, kasihan banget. Udah, saya akan... Apakan aku? Enggak, saya apa-apain, Nek. Orang sakit sendiri kok. Kok yang salahin saya? Kenapa aku tidak bisa pergi dari sini? Oh, kalau itu kan tadi saya sudah berkata bahwa kamu itu, Nek, sudah saya kunci, sudah saya tahan. Buka cepat. Akan saya buka kalau nenek itu bertobat. Ayo, saya akan Percuma. membimbing nenek. Kau mau menggurui aku? Percuma. Nek, hidup di alam semesta ini hanya sementara, Nek. Mau sementara, mau lama, itu urusanku. Ingat, Bukan urusanmu. Nenek ini memang dari bangsa jin, hidupnya lebih lama. Tapi, kalau trompet sangkakala itu sudah berbunyi, semua yang ada di alam semesta ini sudah tiada. Saya anak kecil, jangan merapat kamu. Nek, ingat baik-baik, Nek. Anak Kita di sini hanya hidup sementara. Ui. Ya, kita di sini hanya hidup sementara. Kamu di alam kamu saja dan saya di alam saya. Dan semuanya itu sudah terselesaikan karena si Rizky itu sudah kembali. Nenek mau dengarkan perkataan saya apa enggak, Nek? Percuma aku mendengarkan kamu. Astaga. Aku mau pergi. Tidak. Saya tidak akan membiarkan nenek pergi. Ya, Kamu apa? udahlah, Nek. Bertobat saja, Nek. Jangan seperti itu. Sadar, Nek. Perawakan nenek sudah menyimpang. Nenek itu sudah tua. Harusnya nenek itu menjadi contoh oleh makhluk yang lain. Ya. Aku juga contoh bagi mereka semuanya. Kaumku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nenek. Benar-benar nenek sudah menyimpang. Ya sudah, kalau seperti ini, nenek benar tidak ingin bertobat, Nek. Tidak ingin mencontohkan dengan yang lain. Percuma kau nyuruh aku apapun, aku tidak mau. Aku mau pergi. Ya sudah, kamu mau pergi, Nek? Ya. Lebih baik pergi selamanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullah. Oke, sini Cik. Bang, ya Allah. Ini nenek-nenek nggak mau mencontohkan yang baik loh. Astagfirullah. Nek, kamu udah tua, Nek, harusnya menjadi contoh yang baik kepada yang lain. Tapi nenek malah justru seperti ini. Astagfirullah. Tidak bisa. Karena nenek itu tidak mau berubah. Nanti dia akan merajalela lagi di luar sana, Mas. Iya. Hancurkan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang berkusuma, leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya. Oke, coba itu kita ke depan. Ayo. Gimana? Mas? Mau salin dulu di belakang? Oh, ganti baju. Oh, mau salin dulu ya? Iya sih, soalnya sampean belum itu sih ya, belum salin ya. Ya. Kamu baru datang juga ya dari sini ya. Nah, lain kali kamu Rizky buang air, hati-hati ya. Jangan sembarangan lagi. Kamu itu kesasar di sana itu emang kayak gimana sih rasanya? Saya kesasar di sana tuh diikuti oleh makhluk hitam. Oh, berarti Ikuti kayak makhluk hitam. kamu diikutin. Iya, Berarti kamu di sana itu kayak nggak nemu jalan keluar gitu? iya, susah. Oh, Mungkin susah, dihalangin ya gitu. Allah. Jadi dia nggak tahu jalan pulang. Oke, Gitu. ya Ibu juga yang tenang Bu ya. Ternyata anak sampean itu pulang ini anak sampean. baru pulang tadi. Yang Ibu sama Bagus Rawat itu tadi ternyata makhluk goib gitu. Bukan Rizky ya? Iya. Iya. Ya Bapak Mas Rizky, silakan sampean kalau Ini si Bagus masih shock ya kamu mau ya. tukar baju sampean. Iya. Mungkin sampean berkeringat ataupun sampean belum 2 hari belum. Ya, Mandi. kamu salin dulu Silakan. aja ya. Oh, silakan. Iya, salin dulu, mandi dulu ya. Dulu ya. Ganti Ya baju dulu. Allah, soalnya belum ganti baju loh, astagfirullahaladzim. Ada apa? Ada apa? Hah? Ada apa? Hah? Ada apa sih? Coba. Mas Budi, ayo ikut saya. Iya, cepet jaga mereka ya, Ki. Oke, Astagfirullahaladzim. Kamu sini aja. Mas Budi, Mas Budi. Nanti Oh, ini jangan-jangan yang dimaksud makhluk hitam. Sebut Mas Rizky tadi. Iya. Astagfirullahaladzim. Ih, kayaknya dia ini makhluk hitam yang suka menyasarkan si Rizky tadi tuh. Baiklah, coba kita interaksi ya Mas Iya, Budi. boleh, Dik. Kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Diam kamu di situ ya. Sebenarnya apa? Sampai sekarang kamu masih mengikuti si Rizky. Dia sudah kembali loh.
dan kamu masih sampai sekarang tetap mengikuti. Apa kamu ingin membawa dia kembali ke hutan lagi supaya disasarkan oleh kamu? Oh iya benar deh, kayak ngomong beli. Iya. Yaudah, saya masukin ke rekening sampai ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tujuanku di sini hanyalah ingin membawa anak itu lagi ke hutan. Untuk apa? Kamu sudah putar giling anak tersebut sampai kesasar, sampai nggak tahu jalan pulang. Dan kamu ingin membawanya. Ini beruntung loh si Rizky bisa kembali dengan selamat tanpa bantuan siapa-siapa. Memang diriku yang telah menyasarkan anak itu. Kalau misal si Rizky itu, amit-amitnya, dia itu meninggal dunia di sana dan tidak tahu yang dirawat itu ternyata bukan Rizky. Bagaimana kagetnya, betapa kagetnya nanti mereka berdua, si Bagus sama ibunya Rizky. Memang semua itu sudah direncanakan oleh kami. Sudah direncanakan. Tentu saja sudah. Lantas kalau misal memang sudah direncanakan, kenapa si Rizky itu bisa kembali dengan selamat? Karena dia yang melindungi, sehingga dia tahu jalan pulang. Dan diriku sekarang ada di sini hanyalah ingin membawa dia lagi ke hutan itu. Oh. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Wah, kuat banget itu tongkatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang roh kusuma, tundukkanlah malu. Allah Akbar. Kenapa? Benda apa yang kau miliki? Kenapa tongkat sakti tidak mempan olehmu? Jadi tongkat sakti itu yang membuat Rizky itu tidak tahu jalan pulang. Inilah yang telah membantuku, yang dimana bisa untuk menyasarkan para manusia yang datang ke gunung itu. Begitu. Astagfirullah. Segini deh. Semua itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena datangnya kita di mari dengan memegang lantaran tasbih dan gelang nur kusuma, alhamdulillah permasalahan bisa terselesaikan dengan sendirinya. Berarti yang sudah datang untuk melindungi dia itu mungkin energi dari kedua benda ini. Jadi kamu mohon. Benda apa itu? Ini adalah tasbih dan gelang nur kusuma. Aduh, kenapa tongkatku ini jangan ditekatkan? Kenapa? Ada apa? Sepertinya energinya tidak sinkron kepada benda yang kau miliki itu. Energinya memang negatif sekali dari tongkat kamu itu. Dan kamu ingin masih merawatnya. Tentu saja. Karena diriku sudah lama mempunyai tongkat ini. Dan ini pusaka yang kupunya untuk menyasarkan para bangsa manusia yang telah sembrono di hutan kami. Tuh, dengarkan baik-baik ya saudara ya. Semua itu bukan hanya akal logika saja yang membuat bangsa manusia itu tersasar di gunung-gunung saat mendaki. Tapi ada beberapa juga yang diganggu oleh makhluk-makhluk yang berasal dari gunung, terutama dari makhluk ini. Nah, saya mohon kepada kamu, kalau kamu tidak ingin bernasib sama dengan mereka, alangkah baiknya sekarang kamu bertobat saja. Ikuti saja, turuti saja. Insya Allah kamu akan hidup dengan tenang. Kamu mau atau tidak? Diriku menolak. Karena diriku akan selalu mendatangi manusia dan menyasarkan manusia. Begitu. Ya. Itu kemauan kamu. Tentu saja. Padahal saya rasa kalau kamu bisa menjadi makhluk yang baik, mungkin kamu bisa membantu pendaki-pendaki yang nyasar untuk ke jalan yang benar lagi, untuk kembali ke tempat awalnya lagi. Diriku tidak bisa seperti itu manusia. Tidak bisa, sangat disayangkan sekali. Ilmu yang kamu punya itu malah justru digunakan untuk menyesatkan bangsa manusia. Bila mana ada manusia, melainkan anak-anak datang ke gunung itu, ku yakini dia tidak akan bisa pulang. Bila mana dia tidak ada yang melindungi, mungkin sampai saat ini anak itu masih ada di hutan bersamaku. Gitu. Ya alhamdulillah dengan wasilah tasbih dan gelang nur kusuma ini bisa menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya. Lepaskan ikatanmu ini ya. Tidak akan saya lepaskan. Buat para saudara yang ingin
memaharkan kedua benda ini, tasbih dan gelang nur kusuma, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video. Karena stok hanya tinggal 11 saja, jadi itu tinggal sedikit ya, siapa cepat dia dapat ya saudara ya. Yang terpenting gunakan dengan kebaikan, kebajikan. Jika kalian menggunakannya dengan ragu-ragu, kalian sama saja meragukan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, sekarang pilihan kamu hanya ada satu. Bertobatlah. Sampai kapanpun diriku tak mudah untuk mempercayai perkataan manusia melainkan dirimu. Begitukah? Baiklah, kalau seperti itu, mau nggak mau akan saya leburkan saja diri kamu. Jangan kau bisa meleburkan diriku, itu tak mungkin. Oke, bangun, maksudnya Apalagi ke hutan. ini kita leburkan saja. Oh, tidak mau bertobat, Rik. Tidak mau bertobat dia, karena kamu lebih memilih untuk tetap mengganggu bangsa manusia dan menyasarkan umatnya. Lebih baik saya leburkan saja diri kamu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih dan gelang nur kusuma, Kalau mau ke leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Bah. Alhamdulillah. Oke, coba kita ke depan lain. Karena tempat di hutan itu kadang-kadang sakral, kan? Kayak Ada kamu, apa sebenarnya? anak masih muda, Gimana, Ki? ini lagi apa? Lagi menasihati ibu, lagi Nasihati Ki aku. Oh, sama ibunya juga menasihati supaya jangan lagi-lagi seperti itu. Maafin Rizky ya, Bu. Karena Rizky sembrono kencing sembarangan. Jangan lagi-lagi ya. Ya, Ya makanya kamu kalau kencing di botol apa permisi dulu. iya. iya benar itu kata si Bagus. Nah, kamu kan sempat melarangnya ya? Iya. Oh, mungkin karena kamu saking kebeletnya ya. Iya. Tapi harus hati-hati lah, tampaknya alam itu kan liar ya. Alam itu kan liar. Sakral juga. Jadi harus menjaga ibaratnya kelestarian alam. Betul. Gitu ya. Nah, sudah, ini insya Allah sudah tidak ada gangguan lagi. Bu sama Bagus bantu si Rizky dulu ya, ke kamar. Nanti disuruh salin. Nanti kamu suruh nunggu di luar ya, biar si Rizky itu mandi di dalam kamar mandi ya. Oh, nah, Apa-apa, ibunya sudah juga aman ya? tolong dibawa ya. Sudah aman ini, nggak Sudah apa-apa. aman. Iya. Disalin, nanti ganti. Habis itu nanti Mas traktir makan-makan deh. Ya, mau apa nanti? Mau- Soalnya Pas, mesti 2 mau hari makan apa? lapar dia itu kan. Iya, benar. Selama 2 hari nggak ada jalan keluar, ya Allah, pasti kelelahan Alhamdulillah banget sih itu. selamat sampai tujuan. Iya. Ya ini alhamdulillah wasyukurillah saudara. Akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Ya, saya ingatkan kembali, tasbih dan gelang nur kusuma ini hanya tersisa 11 saja. 11 pieces itu. Berarti kan tidak banyak saudara ya. Jadi siapapun itu yang ingin memaharkan bisa mendapatkannya. Betul. Kalian bisa hubungi nomor admin pada video ini. Ya, jadi hanya itu. Ya, soalnya mau terakhir mereka juga sih, ya, terutama si Rizky. Kita jangan yang makan, belum- Hendrik. Iya, yang belum Tiap makan 2 hari gitu kan. Kasihan loh. Iya, 2 hari nggak makan itu kan Iya. lapar banget ya. Ya sudah, hanya itu. Jadi kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.